Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam uji capaian pembelajaran kedua, atau bisa dikatakan penilaian akhir semester kedua ya, untuk kelas 11 kimia. Kita langsung saja kita bahas yang nomor pertama. Berikut adalah data hasil uji elektrolit dan kertas lakmus dari beberapa larutan. Berdasarkan data tersebut, larutan yang merupakan asam lemah dan basa kuat. Nah, kata kuncinya di sini adalah asam lemah. Oke, untuk masalah asam lemah ya. Asam lemah itu tentunya ciri-cirinya asam lemah, karena dia asam pasti dia memerahkan kertas lakmus, baik merah maupun biru ya. Memerahkan lakmus merah dan biru. Nah, karena dia asam lemah, maka dia itu tidak akan menghantarkan elektron ya. Atau kalau kita dimasukkan ke dalam sebuah lampu, maka lampunya itu tidak akan menyala. Tidak menyala. Nah, dia lemah juga, maka karena dia tidak menyala berarti tidak ada gelembung ya. Sebentar. Elektrolit ini kan kalau yang namanya asam itu kan mesti elektrolit ya. Kalau non elektrolit, nah itu tidak ada gelembung. Dia ada elektrolit. Dia asam lemah, berarti elektrolit. Berarti elektrolit, karena dia elektrolit lemah, berarti ada gelembung gas ya. Ada gelembung gas. Nah, ini untuk asam lemahnya. Kemudian kalau basa kuat, nah ini jelas sekali ya. Basa kuat itu pasti membirukan ya. Berarti basa kuat itu membirukan. Lakmus itu baik merah dan juga biru. Karena dia basa kuat berarti dia pasti elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat pasti menyala, lampunya menyala. Kemudian pasti ada gelembung gas. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menentukan kalau asam lemah, dia memerahkan lakmus ya, ini merah-merah, ada gelembung, tidak menyala, berarti 5 ya. Berarti ini 5. Kemudian basa kuatnya dia membirukan ya, biru-biru, kemudian dia menyala lampunya, kemudian ada gelembung, berarti 5 dan 3, yaitu yang E. Berikutnya nomor 2, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Sebab itu jelas, kalau yang namanya larutan elektrolit itu berarti kan larutannya itu bisa terurai menjadi ion-ion ya, yang bebas bergerak untuk menghantarkan arus listrik. Nah, tentunya jawabannya adalah yang D. Kemudian yang 3, spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH- adalah, nah yang perlu dicatat bahwa untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi itu adalah pasti selisih hanya itu 1 ya. Coba kita tuliskan, NH3 ditambah H2O akan menjadi NH4 positif ditambah OH negatif. Nah, tentunya yang punya selisih H1 siapa? Tentunya adalah ini ya. Yang pertama, ini pasangan asam basa konjugasi. Kemudian satu lagi adalah H2O dengan OH-. Nah, ini juga pasangan asam basa konjugasi. Jadi kalau kita cocokkan dalam pilihan option jawabannya adalah NH3 dengan NH4+, yaitu yang A. Oke, kemudian yang nomor keempat, reaksi yang menunjukkan bahwa HCO3- bersifat basa. Nah, kalau HCO3- itu basa ya, maka untuk mencari asamnya adalah tentunya asam itu kan jumlahannya itu adalah 1 lebih tinggi dibandingkan basanya. Berarti tinggal di sini basa hanya 1, otomatis asamnya hanya 2. Jadi H2CO3. Kan seperti ini. H2CO3 ya. H2CO3. Ini min ya, ini mestinya
Kalau HCO sebentar. Mestinya plus ya. Bentar. HCO min dengan kalau ini asamnya, berarti ini basanya. Kemudian ini asamnya, ini basa. Ini basa, H2CO3, ini basanya. Ini basa, ini asamnya. Karena ini kan hanya satu, ini hanya dua. Berarti ini basa, ini asam. Asam itu satu lebih tinggi, ya. Berarti jawabannya adalah yang C, satu lebih tinggi. Seperti itu. Oke, kemudian yang kelima, ini tadi C ya. 5 spesies yang merupakan asam dalam reaksi di atas adalah, nah ini perlu diingat dulu bahwa untuk spesies asam adalah, maksudnya kalau ini kan teori Lewis ya, kalau ini kan Bronsted-Lowry ya. Kalau ini kan teori asam basa menurut Lewis. Nah, kita lihat terlebih dahulu bahwa menurut Lewis itu mengatakan bahwa kalau asam itu adalah bisa dikatakan penerima pasangan elektron, ya. Asam penerima elektron. Kalau basa itu adalah pemberi atau pendonor elektron. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada O2 min. O2 ditambah SO3 ya, akan menjadi SO4 2 negatif. Seperti ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa O itu adalah nomor atomnya. O itu kan 8. Berarti kan konfigurasinya 26, ya kan? Kemudian sulfur itu adalah nomor atomnya 16, konfigurasinya 286. Seperti ini. Nah, berarti kan elektron terluarnya sama-sama 6 nih. Nah, kalau kita buat struktur Lewisnya, berarti kan kalau O itu ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, ada muatan 2 min. 2 min itu berarti dia menerima 2 elektron. Menerima 2 elektron ya. Ini loh. Nah, menerima 2 elektron. Makanya konfigurasinya jadi seperti ini. Ya. Nah, berikutnya sulfur. S-nya, S di tengah ya. Di sini muatannya kan jelas 6. Berarti 1, 2, kemudian 3, 4 ya. 5, 6. Benar ya? Sebentar, salah. Pak Jul salah ini. Ini mestinya kan O-nya 6 ya. Aduh, salah kok pakai silang sih. S ya. Seperti ini. 1, 2. Nah, ini bulatan kecil ini adalah elektronnya S. Ada 6 ya, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian di sini ada O. Ada O. Ini juga ada O. Padahal O tadi sudah diketahui isinya 6 ya. O itu kan tanda silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Ini berarti kan kovalen koordinatif ya, pemakaian bersama-sama seperti itu. Nah, ini kan sudah sesuai seperti ini. Kalau kita istilahnya disederhanakan kan tinggal dikasih garis-garis gitu kan. Nah, otomatis akan menjadi S. Ini tinggal ditambahkan ke sini. Ya. Kira-kira siapa yang mendonorkan atau yang menerima elektron? Yang memberi elektron tentunya adalah yang ini, yang O.
Ya kan? Jadi sedemikian hingga jadi ini berapa ini? Sebentar. Masih mendonor, memberikan 2 elektron. Berarti kan kalau kita gambarkan ya, berarti 1, 2, 3, ya kan? Seperti ini. Ini sama saja yang ini ya. Ini O-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti tinggal menggabungkan ini. Bagaimana caranya menggabungkannya? Menggabungkannya adalah, nah, ini kan sudah 6. Berarti kan otomatis ini kan tinggal ini dipakai bersama-sama. Nah, ini O ada 6. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 8-nya di mana? 8-nya di luar 2 min. Seperti ini. Ya, seperti itu. Berarti yang memberikan elektron siapa? Yang memberikan elektron kan otomatis ini. Ini memberi elektron. Kalau memberi elektron itu dia basa. Berarti ini basa. Otomatis ini adalah asam. Seperti itu. Udah gitu ya. Jadi ini kita gambar sama persis. Cuman yang ini saya taruh di sini ya. Nah, kemudian ini ditaruh di sebelah kanannya. Seperti itu. Ini 8. Loh, ini kok ada 6, Pak? Nah, 2-nya ini 2 min. Seperti itu. Itu yang dinamakan memberi elektron. Berarti O2 min itu basa, SO3 asam. Jadi yang merupakan spesi yang merupakan asam dalam reaksi di atas adalah SO3. Ya. Berarti yang C. Kemudian yang nomor ke-6, spesi berikut yang tidak dapat bertindak sebagai asam Bronsted dan basa Bronsted adalah, nah ini mudah saja ya. Ini udah kelihatan sekali. Ini kalau mau jawab secara langsung jelas A. Kenapa A? Karena A itu tidak mengandung unsur H. Ya, kalau tidak mengandung unsur H, berarti kan CO3 2-, otomatis kalau di bawahnya ini kan dikurangi H1 kan nggak bisa. Bisanya kan ditambah H1 ya. Ditambah H1 nggak bisa, tapi dikurangi H1 tidak bisa, tapi ditambah H1 bisa. Kalau ditambah H1 bisa, jadinya HCO3 min. Seperti ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini kan berarti ini asam. Ini basa. Ya kan? Nah, padahal yang diminta adalah CO3 2- ini harusnya bisa berlaku sebagai asam maupun basa. Jadi ini tidak bisa ini. Dia hanya bertindak sebagai basa saja. Seperti itu. Coba kalau kita ulas untuk yang B ya. HPO4. HPO4 2 negatif. Kalau hanya kurang 1 itu jadi PO4 3 min. Kalau yang HPO4 2 min ini ditambah 1H, hanya ditambah 1 ya, jadinya adalah H2PO4 min. Seperti ini. Ini 3 min ya. Nah, ini kan bisa berlaku sebagai asam maupun basa. Kalau saya memakai ini, berarti ini kan basa. Ya kan? Berarti ini asamnya. Nah, ini pasangan basa konjugasi. Tapi kalau saya pakai ini dengan ini, nah ini basanya, ini asamnya. Nah, berarti ini kan bisa bertindak menjadi 2 fungsi, bisa sebagai asamnya, bisa sebagai basanya. Itu kalau kasus HPO4 2 min. Kita coba untuk HSO4 min. HSO4 min. Nah, sama saja. Kalau sebelah sini kita hilangkan H-nya kan jadi SO4 2 min. Ditambah H bisa jadi H2SO4. Sebelah sini basa,
ini asam. Kalau saya mau pakai pasangan yang sebelah sini dengan ini, berarti ini kan otomatis karena dia hanya lebih kecil, berarti dia basa. Ini asamnya. Seperti itu. Kemudian coba kalau pakai H2O, itu juga sama caranya. H2O. Nah, kalau ini jadi kalau dikurang 1 itu jadi OH negatif ya. Kalau ditambah H1 jadi H3O positif. Kalau ini basa, pasangan dengan ini berarti ini asamnya. Kalau ini dipasangkan dengan ini berarti ini basa, ini asamnya. Nah, berarti H2O bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Seperti itu. Begitu juga untuk HS-. HS- ya. Kurangkan H-nya jadi S2 negatif, ditambah H-nya jadi H2S. Ini basa, ini asamnya. Kalau ini basa, karena ini hanya 1 lebih tinggi ya, berarti ini asamnya. Dia bisa berfungsi jadi 2, baik asam maupun basa. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Kita lanjut untuk yang pertanyaan nomor ke-7. Dalam 100 ml larutan H2SO4 0,1 molar terdapat konsentrasi H+ sebanyak, nah, coba kita lihat ya. H2SO4 itu kan jadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif, ya kan? Nah, ini kalau kita mau cari molnya berapa, tinggal kita kalikan. Mol H2SO4 2SO4 itu sama dengan 100 dikalikan 0,1 molar. Berapa? 10 milimol. Nah, kalau ini 10 milimol, otomatis ini kan, ini koefisiennya kan 1, ini koefisiennya 2, berarti 2 kali 10, berarti 20 milimol. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi. Konsentrasi M itu sama dengan mol dibagi V, sama dengan 20 milimol dibagi dengan volumenya berapa? Volumenya 100. Dibagi saja. Nah, jadi 0,2. Ini kan karena ini milimol, ini dibagi mililiter. Berarti jelas 0,2 mol per liter. Seperti itu. Ada ya di situ. Yang B. Berikutnya nomor 8. Itu habis nih orek-orekannya. Diketahui nilai Ka, Ha sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, Hb sama dengan 6 kali 10 pangkat min 10, dan Hc sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan asamnya adalah, nah, kita definisikan dulu ya. Kita mesti mengerti dulu bahwa nilai Ka itu menunjukkan kekuatan dari asam. Ya, saya ulangi lagi, Ka itu menunjukkan kekuatan dari asam. Ka menunjukkan kekuatan asam. Semakin kecil nilai Ka, asam semakin rendah. Ya, semakin kecil nilai Ka, ya, asam semakin rendah. Sehingga kalau dari sini yang paling kecil siapa? Yang paling kecil itu kan berarti yang pangkatnya, kalau pangkatnya paling ini ya 10 pangkat min 10 ini berarti ini sangat kecil sekali. Berarti kalau yang paling kecil kan jelas Hb. Hb, kemudian Hc, ya, kemudian Ha. Nah, berarti ini yang paling kecil nih. Atau Hb kurang dari Hc kurang dari Hb kurang dari Hc kurang dari Ha. Atau boleh juga ditulis dalam bentuk Ha lebih dari Hc lebih dari Hb. Seperti itu. Nah, di sini adanya adalah Ha lebih dari Hc lebih dari Hb, yaitu yang B. Oke, clear ya? Yang B. Kemudian yang nomor ke-9. Suatu asam lemah BOH yang konsentrasinya 0,2 mol per liter dan Kb sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 mempunyai pH
Nah, tentu saja di situ sudah dikatakan bahwa dia adalah asam lemah ya. Berarti kita bisa menghitung nomor 9 bahwa konsentrasi OH min itu sama dengan akar dari Kb dikalikan Mb. Ya, atau molaritas basanya. Molaritas basanya itu kan, atau konsentrasi basanya itu kan 0,2. Berarti kita bisa menuliskan sama dengan akar Kb-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dikalikan konsentrasinya adalah 0,2. Sama dengan akar 2 kali 2 adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Ini jangan tanyakan lagi ya, asalnya dari mana. Kalian udah SMA, udah kelas 11, tidak perlu tanya. Kalau hanya sebatas perkalian hal-hal yang simpel atau sepele seperti ini. 2 kali 2 kan 4. Ini ada 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 5, jadi 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya adalah otomatis kalau di akar ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, tinggal kita mencari nilai pOH-nya. pOH kita bisa memperoleh min log 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2. Otomatis pH-nya adalah sama dengan 14 dikurangi pOH. Sama dengan 14 dikurangi 3 dikurangi log 2. Jangan lupa dikurungi ya. Berarti 14 kurangi 3 tentunya adalah 11 ditambah log 2. 11 ditambah log 2 ada ya yang B. Nah, kemudian untuk yang nomor 10 ya. Nomor 10, larutan natrium hidroksida 0,1 yang volumenya 100 ml akan dapat dinetralkan oleh, nah, basa NaOH 0,1 molar dan dengan volume 100 ml itu dapat dinetralkan dengan asam yang molnya sama. Ya kan? Massa yang molnya sama. Kok massa? Dengan asam yang molnya sama. Nah, kita hitung molnya dulu. Mol NaOH ya. NaOH molnya berapa? 0,1 kali 100 sama dengan 10 milimol. Nah, sekarang tinggal kita cari aja mana yang sama-sama 10 milimol. Nah, ini tinggal kita cari aja 100 kali 0,05 ya. 100 kali 0,05 itu kan sama saja 5. Nah, tapi ingat ya. Ingat hanya ada berapa? Ya. Jadi ini kalau dihitung ya untuk pilihan yang A ya, H2SO4 itu kan jadi 2H positif plus, benar ya, SO4 2 negatif. Nah, ini kan sama saja 100 dikalikan 0,05 itu kan jelas ini 5 milimol ya. Nah, ini kan 10 milimol. Berarti kan kalau untuk menetralkan OH-nya ini kan jelas OH, konsentrasi OH. Sorry, ini perlu saya tuliskan ya. NaOH itu kan jadinya adalah Na positif ditambah OH negatif. Nah, konsentrasi ini kan 10 milimol. Nah, ini 10 hanya 10 milimol, OH-nya 10 milimol. Ya udah, ini kita bisa netralkan nih. Sudah bisa dinetralkan ini. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 11. Wacana berikut digunakan untuk soal nomor 11 dan 12 ya. Kita diminta untuk mencari trayek perkiraan pH dari daerah P dan Q ya. Nah, kita langsung saja untuk yang nomor 11, perkiraan pH dari daerah P dan Q. P dan Q tersebut P dan Q. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah P dan Q ya. P dan Q. Nah, tinggal kita buat intervalnya. Intervalnya ya. Saya ambil semua interval dari nilai-nilai ini ya. Mulai dari yang terkecil adalah 4,2, kemudian 5,2, kemudian 6, kemudian 6,3, kemudian 6,8, kemudian 7,6. Nah, sekarang kita ambil yang interval P-nya dulu. P-nya itu kuning ya. Kuning. Dilihat ini kuning, berarti 6. Ya kan?
berarti 6. Nah, saya garis dulu 6-nya. Kemudian jingga. Jingga itu adalah merah, campuran dari merah dan kuning. Berarti 4,2 sampai 6,3 ya. 4,2 sampai 6,3 sampai sini. Kemudian P yang terakhir adalah kuning. Kuning sebelah kiri 5,2. Nah, berarti ini merupakan daerah hasilnya P. Ya. P itu adalah antara 4,2 kurang dari sama dengan pH kurang dari sama dengan 5,2. Nah, ini asam, berarti kan asam. Nah, sekarang Q-nya. Q-nya sama persis ya tekniknya menggunakan seperti yang tadi, garis bilangan 4,2, 5,2, 6, 6,3, 6,8, 7,6. Nah, kita mulai yang Q, hijau. Hijau berarti campuran 6 sampai 7,6. Ya kan? 6 sampai 7,6. Nah, seperti ini. Kan hijau ini. Kemudian kuning. Kuning itu berarti sebelah kanan ya, 6,3 ke kanan. Kemudian yang terakhir adalah ungu. Ungu juga sebelah kanan, 6,8. Nah, berarti yang merupakan irisan ketiganya adalah yang ini. Berarti pH-nya tentunya adalah 6,8 kurang dari pH, kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 7,6. Nah, ini adalah untuk yang ini P ya, ini Q. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian yang nomor 12, daerah yang terindikasi terjadi hujan asam tentunya adalah, nah tadi kita sudah mendapatkan mana tadi? Yang mengalami hujan asam adalah yang hujan asam, berarti kan ini kan daerah asam ya, ini 4,2 sampai dengan 5,2 ya, berarti daerah P. P itu termasuk ya kan. Sekarang kita uji kalau yang Q ini kan daerah basa 6,8 sampai dengan 7,6. Berarti ini bukan daerah asam. Berarti ini tidak terjadi hujan asam. Kalau P tadi termasuk hujan asam karena dia intervalnya asam. Sekarang kita uji untuk yang R. Yang R ya, 4,2, kemudian 5,2, 6, 6,3, 6,8, 7,6. Nah, kita lihat dulu hasilnya kuning. Kuning sebelah kiri 6. Nah, ini kan 6 ke kiri. Kemudian merah. Merah itu juga yang sebelah kiri 4,2. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kuning juga sebelah kiri 5,2. Nah, berarti daerah hasilnya adalah ini. Irisan ketiganya. Berarti pH kurang dari 4,2. Berarti ini termasuk daerah asam ya. Karena ini kan asam ya. Asam. Berarti daerahnya adalah P dan R. Yaitu yang E. Seperti itu. Kemudian yang nomor 13. Gambar berikut yang mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat basa adalah, nah ini sudah kelihatan lagi ya yang mengalami hidrolisis sebagian. Kita jabarkan terlebih dahulu. Dan bersifat basa. Kalau basa itu pasti dari logam. Logamnya dari mana? Logamnya bisa dari golongan 1A ataupun 2A. Nah, dari sini yang kira-kira bersifat basa itu adalah A dan B. Tapi nitrat itu termasuknya kuat, ya kan? Nitrat itu termasuknya kuat. Kalau KCN ya, kalau KCN kalium sianida ya, KCN seperti ini kalau kita uraikan jadi K positif ditambah CN negatif. Nah, kaliumnya atau ini kan dari golongan 1A ya, berarti dia adalah basa kuat. Nah, ini lemah seperti itu. Nah, kalau yang namanya terhidrolisis sebagian itu mestinya ada salah satu yang lemah. Yang lemah siapa? Sianida ya.
Yang terhidrolisis itu adalah dia yang lemah, ya. Ini terhidrolisis. Terhidrolisis. Kalau mau kita reaksikan ya tinggal kita reaksikan aja, H2O ditambah Cn negatif itu akan menjadi HCN ditambah dengan OH negatif. Seperti ini hasilnya kalau kita menghidrolisis ion sianida dengan air. Berikutnya yang nomor ke-14 ya. Kita lengkapkan sampai 15 karena ini udah masuk waktu Isya ya. 14 reaksi yang menyebabkan sifat asam dari larutan FeCl3. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu ya, FeCl3 itu diperoleh dari terbentuk dari FeCl3 itu terbentuk dari FeOH, terbentuk dari FeOH ya, 3 kali ya, 3 kali ditambah dengan HCl. Nah seperti ini lemah, nah ini kuat ya kan. Nah otomatis yang ini tadi kan kalau kita misalkan pecah ya, itu jadi FeCl3 itu akan menjadi Fe3 positif ditambah dengan 3Cl negatif, kan seperti itu. Nah karena HCl-nya ini kuat, kalau yang namanya terhidrolisis, yang terhidrolisis itu kan yang lemah ya kan. Berarti kita mereaksikan siapa? Mereaksikan Fe3+, karena dia yang lemah. Berarti Fe3 positif ditambah H2O itu akan menjadi FeOH 3 kali ditambah dengan 3H positif. Nah ini mestinya adalah H2A nya adalah 3 koefisiennya. Sebentar benar ya 3. Oh ini kan hanya 3, ini 3 berarti kan 6. 3 kali 2 6. Nah cocok, berarti kita bisa memilih jawabannya adalah Fe3 positif ya ditambah 3H2O akan menjadi besi 3 hidroksida ditambah 3H positif. Nah 3H positif inilah yang menyebabkan sifat asam. Karena apa? Karena dia melepaskan H positif. Semua senyawa kalau melepaskan H positif dia pasti asam. Nah ini riwayatnya, ini sejarahnya kenapa FeCl3 dalam air itu memiliki sifat asam. Karena Fe-nya, besinya itu terhidrolisis. FeCl3 terhidrolisis sebagian, yang terhidrolisis Fe3 positifnya. Cl-nya tidak karena dia kuat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 15. Nilai pH campuran dari 100 ml larutan asam asetat 0,2 molar dengan 100 ml larutan natrium hidroksida 0,2 molar. Ini mudah saja ya. Berarti kita tinggal mencari molnya masing-masing ya. Mol CH3COOH itu otomatis CH3COOH kan tinggal dikalikan ya volume dengan molaritasnya. Berarti 100 dikalikan 0,2 sama dengan 20 milimol. Kemudian mol NaOH-nya adalah 100 dikalikan 0,2. Oh, ternyata sama ya. Berarti sama 20 milimolnya. Nah, sekarang tinggal kita reaksikan. Asam asetat ya, CH3COOH ditambah NaOH itu akan menjadi CH3COONa ditambah dengan H2O. Nah tinggal kita masukkan, jangan lupa kita tulis keterangannya terlebih dahulu adalah mula-mula reaksi kemudian menjadi setimbang atau sisa ya, setimbang. Mula-mulanya jelas mol asam asetatnya adalah 20, ini 20 ya kan. Nah ternyata setelah kita reaksikan, kalau misalkan yang ini asumsinya yang bereaksi katakanlah 20 juga, berarti kan tidak ada sisa. Ini 0, ini 0, ini juga 20, ini juga 20.
Kan seperti itu. Maka kita bisa mencari menilai molaritas dari garamnya ya, konsentrasi garamnya ya. Konsentrasi garamnya adalah MCH3COONa itu sama dengan garamnya berapa? Garamnya adalah 20 milimol dibagi dengan, nah karena volume larutannya, molaritas itu kan rumusnya adalah M sama dengan mol dibagi volume, ya kan? Mol ini 20 milimol, volumenya ini ada 100, ini ada 100. Berarti 100 ditambah 100 sama dengan 20 per 200. Ini milimol, ini per mililiter. Hilang tinggal bagi 21 bagi 2 10, berarti 0,1 ya molar. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita mencari mengenai siapa yang terhidrolisis. Yang terhidrolisis otomatis kan CH3COO. Ya kan? Kalau Na-nya kan kuat. Na itu kuat, dia tidak terhidrolisis. Ya kan? Jadi kalau kita reaksikan CH3COO min ditambah H2O itu kan akan menjadi CH3COOH ditambah dengan OH min. Berarti nanti kita bisa memperoleh konsentrasi OH minnya. OH min itu sama dengan akar KW dibagi Ka dikalikan konsentrasi garamnya. Konsentrasi CH3COONa sama dengan akar KW-nya adalah jelas 10 pangkat min 14 ya, dibagi dengan Ka-nya. Ka-nya di sini sudah diketahui 1 kali 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasi garamnya adalah 0,1 ya. 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1 ya kan. Nah, berarti kita bisa memperoleh 10 ini naik ke atas ya. Jadi 10 pangkat min 14 ditambah 5 dikurangi 1. Berarti sama dengan akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, itu konsentrasi OH minnya. Berarti otomatis POH sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH sama dengan 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Ya. Jadi kita sudah menemukan bahwa pH-nya adalah 9 di sini. Seperti itu, panjang lebar sekali ya. Kayak gitu saya rasa cukup ya. Udah memasuki waktu Isya, silahkan dipelajari kembali. Sudah lumayan lah 1 sampai dengan 15. Untuk kelanjutannya Pak Jul buat video namun hanya bisa dilihat dalam video eksklusif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.